dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keiniannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2. Marilah kita dengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang tertulis pada hukum Tuhan yang kedua. Demikian bunyinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya,
dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 162 ayat 1 tambah 3. Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 tambah 4. Marilah kita baca dan dengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 139, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-6, ditambah ayat 13 sampai ayat 18. Kita baca secara responsoria. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 138 ayat 1 tambah 3.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian kor dari Punguan Kor Ina PHD.
kita mendengarkan warta gereja kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Warta Minggu. Selamat datang dan selamat bersekutu bagi kita sekalian dan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Mazmur 118 ayat 26a. Warta pertama, nama minggu. Nama minggu adalah minggu pertama setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu, kekuatan berasal dari Allah atau debatado napuna hagugoon. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Yang kedua, jemaat baru bagian A. Pada hari Minggu ini tanggal 2 Juni 2024 telah menjadi jemaat HKBP Batam Bapak Stephen E.H. Hutauruk dan Ibu Delima Magdalena Boru Huta Barat beserta seorang anak perempuan. Mereka pindahan dari jemaat HKBP Lumban Soit Resort Sipaholon, tinggal sekarang di Grand BSI Blok B nomor 3, masuk ke WEK Batam Kota. Bagian B. Pada hari Minggu ini 2 Juni 2024 telah menjadi jemaat HKBP Batam Bapak Iskada Sadutra Tambunan dan Ibu Dumarican Boru Sibarani. Mereka pindahan dari jemaat HKBP Parsauran Duri, tinggal sekarang di Jalan Pasar Pelita Blok A nomor 6, masuk ke WEK Nagoya sekitar. Yang ketiga, persembahan amplop. Pada minggu hari ini tanggal 2 Juni 2024 dalam ibadah minggu pukul 7.30 dan pukul 10 WIB kita akan mengumpulkan persembahan amplop untuk mendukung pembangunan HKBP Tanjung Batu Resort Tanjung Batu. Yang keempat, sekolah minggu gabungan. Pada hari Minggu hari ini tanggal 2 Juni 2024 diadakan ibadah sekolah minggu gabungan di Gedung Serbaguna lantai 2 HKBP Batam, masuk pukul 7.30 WIB. Yang kelima, seksi musik. Rekrutmen pemain musik ibadah. Dengan ini Majelis HKBP Batam dan seksi musik mengajak para jemaat HKBP Batam untuk bersama-sama melayani sebagai pemain musik di HKBP Batam dalam pelayanan musik, yaitu bass, drum, gitar, taganing, suling, saksofon, piano, keyboard, dan alat musik lainnya, serta sama-sama berkomitmen di dalam pelayanan ibadah minggu. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi seksi musik, yaitu Bapak Calon Situa R. Purba dengan nomor telepon yang tercantum di dalam infokus, dapat kita lihat bersama. Yang keenam, pertangyangan sending atau ibadah sending sesuai dengan anjuran dari pimpinan HKBP dalam rangka merayakan 125 tahun sending HKBP, maka akan ada acara khusus saat ibadah pertangyangan WEK selama bulan Juni, di mana pertangyangan atau ibadah akan bertemakan tentang sending ataupun pekabaran Injil. Kiranya kita dapat menghayati tugas dan panggilan kita
untuk mengabarkan kabar baik melalui pertangyangan tersebut. Yang ketujuh, pertangyangan WEG atau ibadah WEG. Demikian jadwal tempat pertangyangan WEG di hari Rabu dan hari Kamis tanggal 5 dan tanggal 6 Juni 2024. Tanggal 5 Juni yaitu diadakan di Baloi Kolam 1 Galilea, yang kedua Baloi Kolam 2, yang ketiga Baloi Kolam 3. Yang berikutnya adalah Tiban, berikutnya adalah Bengkong sekitar, Seipanas, Blok 6 Kampung Nanas, dan WEG Glory Batam Center serta Nagoya sekitar. Pada tanggal 6 Juni 2024 yaitu WEG Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Ditpam, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, dan Baloi Kolam 1 Nasaret. Yang ke-8, Pasar Makanan Panitia Tahun Oikumene Inklusif. Sehubungan dengan program Panitia Tahun Oikumene Inklusif melalui seksi remaja HKBP Batam, dalam rangka penggalangan dana setelah ibadah minggu pukul 7.30 WIB dan pukul 10 WIB akan diadakan basar makanan. Mohon dukungan dan partisipasi dari jemaat. Yang ke-9, pelunasan. Gereja kita telah membayar cicilan sebesar 100 juta rupiah dari kewajiban 226 juta kepada pihak kontraktor yaitu Bapak Beni Siregar, pembangunan gedung persermonan lantai 2 HKBP Batam, dan kita berharap agar gereja kita dapat membayar seluruh utang pembangunan gedung persermonan lantai 2. Yang ke-10, kunjungan gerejawi. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, PSDC akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Jitun Kabil Batam. Yang kedua, pada hari Minggu 9 Juni 2024, dalam ibadah pukul 10 WIB, gereja kita akan kedatangan tamu dari Punguan Ama Matanoia HKBP Mahanaim Batam, sekaligus akan mempersembahkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Yang ke-11, pembangunan. Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 telah diterima dana hibah tahap pertama dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Bapak Dr. Sahat Sianturi sebesar 375 juta. Dana tersebut direncanakan untuk merenovasi gedung serbaguna HKBP Batam. Yang ke-12, konven full timer. Konven full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Tembesi Indah. Yang ke-13, paduan suara sekolah minggu. Dihimbau kepada anggota paduan suara sekolah minggu untuk mengikuti latihan di setiap hari Jumat pada pukul 18 WIB bertempat di gedung serbaguna lantai 2. Yang ke-14, pengadaan AC gereja sesuai dengan program kerja gereja tahun 2024 akan diadakan pemasangan AC di gereja dengan estimasi biaya untuk 10 unit 5 PK dan 4 unit 2 PK, dan biaya pemasangan AC serta biaya penambahan daya listrik adalah sebesar 487.600.000 rupiah. Sehubungan dengan program tersebut, maka gereja mengharapkan dukungan dari seluruh jemaat HKBP Batam, Parhalado, Kategorial, WEG, dan donatur agar pengadaan AC tersebut segera terlaksana. Lampiran donatur dapat kita lihat di layar infocus dan distensilan yang ada pada kita masing-masing. Yang ke-15, perekrutan guru sekolah minggu HKBP Batam.
gereja kita masih mengharapkan akan kesediaan dari warga jemaat untuk menjadi ikut berpartisipasi sebagai guru sekolah minggu dengan persyaratan jemaat HKBP. Yang kedua, berperilaku yang baik dan beriman. Pendaftaran dapat melalui Diakones Inang Deni Boru Silitonga dan Amang Sintua CLC Morangkir sesuai dengan handphone yang sudah tertera dalam Infocus dan Parhalado Week masing-masing. Yang ke-16, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit. Kita dapat lihat dan baca di layar Infocus. Yang ke-17, sumbangan bunga altar pada minggu ini, sumbangan dari Mars Andre Pekarli Simanjuntak Wek Baloi Ditpam. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-18, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun dicantumkan dalam ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-19, database. Dalam rangka memperbaiki database gereja, maka dimohon kepada seluruh jemaat jika ada kesalahan dalam penulisan, baik nama, tanggal lahir, usia, dan WEK, baik data pribadi maupun pernikahan, dan juga yang tidak terdaftar di database HKBP dapat menginformasikan langsung kepada Sekretaris Kuria, yaitu Inang Sintua Ratna J. Boru Nababan dan admin gereja Ibu Melva Boru Nainggolan. Yang ke-20, ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan dan persembahan bulanan dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Atas perhatian, Majelis HKBP Batam mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Warta keuangan bagian yang ke-21 saldo akhir per tanggal 1 Juni 2024 yaitu sebesar 555.366.205 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita mendengarkan pujian kor dari Punguan Kor Ama PHD.
Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihamu amanami nanami. Selamat hari Minggu. Menginang puji Tuhan pada saat ini dalam kebersamaan kita, di dalam peribadahan kita pada Minggu pagi hari ini, kami berkenan menyampaikan firman di jemaat kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memperkenalkan diri saya dulu pada hari ini. Saya Pendeta Erwin Peniel Parningotan Hutauruk, Inang Perdijabu Boru Nenggolan. Tuhan memberkati kami dengan kehadiran 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ibu yang melahirkan saya, Ibu Boru Sinambela. Tapi kebersamaan kami bersama dengan beliau tidak terlalu lama karena kami ditinggalkan ketika masih kecil. Tuhan lebih mengasihi beliau, sehingga pada kesempatan yang berikutnya Tuhan mengizinkan kami tetap merasakan kasih sayang seorang ibu ketika Bapak menikah dengan Mama Boru Simbolon. Semua kami bersaudara 6, 3 laki-laki dan 3 perempuan, 4 yang sudah berumah tangga, dan Bapak sendiri adalah seorang pensiunan pendeta, sudah 5 tahun pensiun dari kependetaannya
sekarang tinggal di Pangururan beserta dengan Mama. Inang yang melahirkan Inang Bornenggolan, Perdijabu Boru Siburian dari Muara. Mereka juga sekarang tinggal di Siantar dalam keadaan sehat. Demikian dulu perkenalan singkatnya Bang Inang mengenai kami. Mengenai kehadiran kami sebagaimana yang diwartakan pada saat ini, kehadiran kami Bapak Ibu Saudara yang terkasih adalah untuk meminta bantuan Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk mendukung pembangunan gereja HKBP Tanjung Batu di dalam pembangunan lahan parkir menjadi bangunan serbaguna. Sedikit saya ceritakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih mengenai HKBP Tanjung Batu. Pada tahun ini HKBP Tanjung Batu sudah berdiri selama 60 tahun. Mulai dari resortnya ke Pinang, ke resort Batam ini, ke resort Balai Karimun, sehingga bisa mandiri menjadi resort khusus di tahun 2013 dengan 2 pos pelayanan. Yang pertama di pos pelayanan Moro dengan jumlah kakak 10 kakak. Yang kedua pos pelayanan Sambu Guntung sudah masuk ke Provinsi Riau Daratan dengan jumlah kakak 14 kakak. HKBP Tanjung Batu sendiri berjumlah 105 kakak. 105 kakak. Sebagaimana yang kita lihat di gambar ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berencana untuk mendirikan bangunan serbaguna dengan harapan gereja dapat menjadi pusat aktivitas bagi seluruh warga gereja, terlebih bagi muda-mudi anak-anak kita di gereja. Karena begitu banyak dan begitu besar tantangan bagi kami orang Batak, kita katakan orang Batak Kristen ruas kita, terlebih dalam pertumbuhan anak-anak, bagaimana kita memusatkan aktivitas di lingkungan gereja agar mereka semakin mengasihi gerejanya, mengasihi Tuhannya. Dan pendirian lahan parkir ini sendiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih telah melalui proses yang panjang. Gereja HKBP Tanjung Batu bergumul berpuluh-puluh tahun untuk legalitas atau sertifikat gereja. Puji Tuhan, di tahun 2022 gereja kita berkenan mendapatkan sertifikat. Itulah kami memberanikan diri untuk membangun bangunan serbaguna itu karena sudah jelas legalitasnya, supaya memang aktivitas seperti yang saya katakan tadi bisa terpusat di gereja, baik punguan ama, punguan ina, terlebih anak-anak remaja dan sekolah minggu, supaya bagaimana aktivitas mereka benar-benar disirami dan digarami oleh firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kehadiran kami di sini mewakili seluruh para halado, warga jemaat, kiranya Bapak Ibu bersedia, berkenan berbagi berkat untuk gereja kita yang ada di Tanjung Batu, agar kiranya dalam waktu dekat pembangunan gereja tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Memang dana yang kami butuhkan sebesar 250 juta. Dana yang dimiliki oleh gereja sebesar 90 juta. Masih banyak yang harus kami penuhi untuk pembangunan itu. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan topangan doa dari Amang dan Inang. Demikian yang boleh saya sampaikan mengenai pembangunan gereja kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersekutu dengan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan, marilah kita mengikutinya dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami
yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil di tengah-tengah jemaat Korintus. Banyak orang yang tidak menyukai pemberitaan Injil, baik dari pihak orang-orang yang terlebih dahulu hidup di daerah itu. Ada yang menjadi penjual patung yang menjadi sesembahan bagi orang-orang di situ. Ada juga pemberita Injil palsu yang tidak memberitakan kebenaran Injil dengan murni berdasarkan kebenaran di dalam Yesus Kristus, yang bertindak hanya menyenangkan hati para pendengarnya saja. Hal tersebut membuat Rasul Paulus memberikan pernyataan sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa Rasul Paulus tidak mementingkan dirinya di dalam pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, bahwa yang diberitakan adalah diri dari yang memanggil dia. Kita tahu Bapak Ibu saudara yang terkasih, Paulus sebelum menjadi pemberita Injil, pemberita Kristus, dia terlebih dahulu adalah penganiaya daripada pengikut Kristus. Selama 3 hari dia dibutakan oleh Allah, sehingga dia mendapatkan penglihatan, panggilan untuk menjadi pemberita kebenaran, keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara yang terkasih, Rasul Paulus begitu giat di dalam pemberitaan Injil di dalam kehidupannya. Dia tidak suka kalau Kristus tidak diberitakan dengan benar. Dia tidak senang kalau berita keselamatan itu diserongkan dari kebenaran yang sebenarnya. Sehingga kalau kita lihat atau kita baca di dalam kitab atau surat-surat Rasul Paulus, banyak seakan-akan menunjukkan klarifikasi mengenai kebenaran Injil. Begitu juga dengan nas ini Bapak Ibu saudara yang terkasih. Di dalam kehidupan jemaat ada yang mau menonjolkan diri di dalam pemberitaan Injil itu, kepentingan untuk diri sendiri, puji-pujian, sehingga pelayanannya tidak menjadi murni lagi, tidak murni untuk memberitakan Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan, bukan kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami hanya sebagai seorang pelayan.
Supaya apa? Supaya setiap saat bertambah-tambah orang yang menerima keselamatan yang dari Kristus. Bukan hanya dipuaskan oleh pemberitaan keselamatan yang hanya menyenangkan diri pribadi. Kurang lebih sama seperti kehidupan orang Batak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam penyebaran Injil di awal-awalnya di tanah Batak, sering sekali terjadi, di bahasa sekarang, sinkritisme, penggabungan antara kepercayaan sebelumnya dengan percayaan sebagai Injil, digabungkan, yang sebenarnya tidak boleh, sehingga banyak yang merasa odon atau ho. Bahkan sampai sekarang itu masih dilegalkan bagi sebagian tempat Amangina. Bahkan oleh para pelayan-pelayan yang terdahulu. Boido, boi. Contoh paling kecilnya lah dulu. Hasomalat tamajo udok atau makinang. Molo lao hita jiarah. Martangi yang dohamu di budiani. Martangi yang do hita. Martangi yang do pada umum nate. Ale martangi yang tuise do. Tuhan buasa kopola disi suku-sukuna tatari ngoti muse donong moldi ngondong mar puluh tawonon ale Tuhan Bapak Namion saya jalo ma di labung muin na muse do ape nga 30 tahun nasalpu tikos dui tau. Tetapi bagi sebagian orang, karena kita gabungkan dengan keyakinan iman percaya kita, boleh-boleh saja. Ape takas molo di ajaran ni huria HKBP dang sitangnya konon akana modding alai nama ngulu do sitangnya konon. Itu salah satu contohnya, dan masih banyak lagi praktek-praktek yang seperti itu yang masih kita lakukan. Alai molo di pajojor sudian non pagajakku ate makita ate atong dia mana yang ulah honota mangulu mahita di bagasan hati goran hatani di mata. Kita hidup dalam kebenaran Injil sebagaimana Paulus hidup di dalam itu. Banyak tantangan, banyak seperti yang saya katakan tadi. Banyak yang merasa tersaingi terhadap pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Banyak orang yang merasa lahannya diserobot karena orang berfokus kepada Paulus. Tetapi dia mengingatkan sekali lagi, dang au bukan saya, tetapi Kristuslah yang bekerja melalui saya, sehingga yang patut dimuliakan hanyalah Kristus saja. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita baca sekilas mungkin ini lebih dekat. Tuhan muak keparhobasi doi cocok. Asawan yang masih gulu be muak keparhobasi, akapar full timer. Amang inang kita harus mengingat siapa diri kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang dipanggil dari kegelapan menuju terang untuk memberitakan berita Injil dan keselamatan. Maka pemberitaan Injil itu harus menjadi tanggung jawab setiap orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita semua adalah pelayannya. Sudedo hita parhobasna. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki spirit sebagaimana yang dimiliki oleh Rasul Paulus di sini? Senantiasa di dalam kehidupan kita memberitakan Injil, kebenaran dan keselamatan. Tahalomo hordo, ya, mangulahon hadengganon ganupari. Ini yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Supaya apa? Supaya ketika hidupmu diperkenankan Allah untuk menjadi berkat, baik melalui pekerjaanmu, baik melalui pelayananmu,
baik melalui setiap perbuatan baik yang bisa kau lakukan kepada sesamamu, supaya kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ido hasia ibana holana laniau do. Edo tabegi istilah songoni. Au do najulu mangaroroti. Au sejulu kului hasiai. Molodanga dong au di huriaon. Adang jong-jongon. Molodang au pandita di son, adang berkembangon. Molodang hami parhalado di son. Dan songono balgana, sering sekali kata-kata itu terucap. Karena apa? Yaitu tadi kita berusaha mencuri kemuliaan Allah. Dan kabe Kristus beta jamitahon, bukan Kristus lagi yang kita beritakan namanya. Bagak pekorinaon alane audo mangajari. Aledang nama dok tugurin naking dah contoh do ya. Macayuli do tutu edemuna naking kita. Ali kota ingo do ala di luas debata do hita marsuara natio bu hita majamitahon dirita dohot dongan luas ingo do hita di si molo maredde pungwanina molo maredde naking amasarohan do tahe ama PHD maaf ama PHD taingo doi isi do tabari tahun di si au do na malo maredde di si manang Kristusi do na palawason buyo pasato puji-pujian. Banyak hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan berjemaat amangina. Tetapi ini menjadi panggilan sekali lagi bagi kita semua. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan apapun yang baik, itu bukan karena diriku, tetapi karena Kristus yang ada di dalam diriku. Ikom mana dohita diso. Karena hidup kita ini digambarkan oleh Paulus itu seperti tembikar dalam nas ini ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau kita pahami analogi yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, kita ini seperti tembikar. Apalah harganya tanah liat? Tetapi yang membuat berharga apa? Isinya. Itu teh. Mana kita pilih hamangina? Ada tembikar, ya, bejana yang isinya isinya air putih dengan isinya satu keping emas di dalam satu bejana. Yang mana kita pilih? Yang pasti berisi emas. Karena apa? Ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Tembikar itu sendiri gampang hancur, tetapi harta yang di dalamnya tidak mudah untuk dihancurkan. Demikian juga lah diri kita manginang. Anggo hita murado, gampang kita diela-ela hagigyo ni portibion. Alai, tetapi kalau Yesus Kristus kita izinkan di dalam kuasa Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, maka percayalah kita tidak mudah dihancurkan. Kita tidak mudah untuk dihancurkan. Sama seperti Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Mereka tidak gentar. Walaupun kami dianiaya, kami tidak takut. Walaupun kami kehabisan akal, kami tidak ditinggalkan, karena mereka memiliki kekuatan itu. Dan itulah yang menjadi topik bagi kita pada minggu hari ini, bahwa Allah lah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu amanginang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, panggilan kepada kita jangan jemu-jemu berbuat baik di dalam Kristus. Karena ternyata berbuat baik pun bisa menjemukan. Ketika kita ingat
mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita, capek yang berbuat baik ini tidak pernah dihargai. Betul ya? Kalau hal-hal seperti itu muncul dari pikiran kita, berarti kita melakukan sesuatu pun tidak murni lagi, karena kita ingin dihargai, kita ingin dipuji. Berarti masih bergabung dengan keinginan-keinginan duniawi. Tetapi ya Manginang, ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik dalam hal apapun itu, dalam situasi kondisi yang bagaimanapun itu, ingatlah, itu tetap menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Karena memang itulah panggilan bagi setiap orang percaya, menjadi persembahan yang berharga di hadapan Allah. Apakah kita jemu berbuat baik? Jangan. Tetapi nyatakanlah dirimu tetap menjadi saksi Kristus di dalam berita keselamatan itu, untuk melakukan setiap kebaikan di dalam kehidupan kita. Tantangannya ada. Tapi kita memiliki kekuatan itu, karena itu adalah kekal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, panggilan ini jelas menjadi panggilan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kekayaan yang paling berharga, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Sebagaimana panggilan itu menjadi panggilan di dalam minggu pertama setelah Trinitatis, agar kita senantiasa mengandalkan Allah, menyimpan harta yang berharga itu keselamatan yang dari Yesus Kristus, dan menerima kekuatan daripada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus di dunia ini, di tempat di mana Amanginang bekerja, di tempat di mana kita bersekutu. Kita tetap harus memberitakan berita keselamatan itu. Maka itulah yang akan menjadi kekuatan dan sukacita bagi setiap orang percaya, ketika dia mau menjadi harta yang berharga di hadapan Allah, dan pasti menjadi harta yang berharga di hadapan manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari hari-hari yang lalu, hingga Engkau perkenankan kami untuk hadir di rumah-Mu yang kudus ini, bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, terlebih Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk 1 minggu yang penuh ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, Tuhan menyertai kami dan memampukan kami melalui hari-hari kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, di mana melalui panggilan firman-Mu, Engkau mengingatkan kembali kepada kami, agar kami senantiasa menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami, memberitakan berita keselamatan-Mu, memberitakan Injil kabar sukacita melalui diri kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk senantiasa memberitakan itu dalam kehidupan kami, agar semakin banyak orang yang percaya dan menerima keselamatan yang daripada-Mu. Mampukan kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar setiap aktivitas kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan kiranya berkati dan mampukan kami ketika kami akan melakukan aktivitas kami pada minggu yang baru yang akan kami songsong ini. Tuhan mampukan kami untuk tetap menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, berkati apa yang kami rancangkan dalam kehidupan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit.
Kiranya Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kiranya melalui hal tersebut mereka boleh beroleh kesembuhan yang daripadamu. Tuhan, mampukan dan topang setiap warga jemaat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja untuk memampukan mereka menghadapi pergumulan itu dan menyerahkan diri kepadamu Tuhan, karena kami yakin Tuhan akan memberikan jawaban dari setiap pergumulan kami. Dan biarlah itu menjadi sukacita bagi warga jemaat-Mu. Tuhan berkati juga para hamba-Mu yang melayani di HKBP Lubuk Baja ini, mulai dari Amang Pendeta Resort, rekan-rekan full timer, begitu juga dengan Amang Inang Parhalado Kuria yang melayani di gereja ini. Kiranya Tuhan, setiap pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi hanya nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan seterusnya. Marilah di sini kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, karena milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita salut nak.